Hello everyone, how are you today? I hope you're fine. Okay, before our start to study, prepare your heart. Now you want to pray. Let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your blessing, for your kindness, and for your goodness. We want to learn religion, and may God give us ability and understanding. Thank you, God. We will begin our study. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, hari ini kita masuk dalam review pembelajaran 8, Facts 90 until 94, ya. Dengan topik karya roh dalam hidupku. Tentunya kamu masih ingat pembelajaran ini kan? Karya Roh Kudus adalah karya yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Tentu kita sudah tahu dan belajar ini. Nah, Roh Kudus biasanya dilambangkan seperti gambar atau burung merpati ya. Kalian masih ingat ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan turun atau hinggap, seekor burung merpati itu melambangkan Roh Kudus turun ya. Pentingnya Roh Kudus sama seperti kita menghirup udara untuk keperluan kita untuk bisa hidup begitu ya. Sama seperti Roh Kudus juga sangat penting dalam kehidupan kita, menandakan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karya Roh Kudus itu di dalam Alkitab dibagi menjadi dua bagian. Ya, tentu yang pertama dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Yang kedua ya, Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Berarti Roh Kudus sudah ada sejak kekekalan. Bukan berarti baru ada pada hari Pentakosta, ya. Jadi artinya Roh Kudus itu dari awal sudah ada, dari kekekalan sampai kekekalan, ya. Karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, periode Perjanjian Lama, bersifat terbatas atau orang-orang tertentu saja seperti raja, kemudian nabi, kemudian imam. Nah, ketika karya Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, mereka bisa melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Kemudian, kalau dalam Perjanjian Baru, karya Roh Kudus itu berkarya dalam atau kepada setiap orang yang percaya, bagi semua orang tentunya. Ya, yang pertama-tama memang karya Roh Kudus ini penuh pengurapan, yaitu lewat Yesus. Kemudian Yesus memberikan kepada semua orang, pada murid-muridnya yang percaya kepada Dia. Jadi kita bersyukur hari ini kita boleh bisa percaya itu semua karena karya Roh Kudus. Jadi kita mendapatkan karya itu ya. Jadi karya dalam Perjanjian Baru itu tidak terbatas, tetapi semua orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ya, sekarang pembelajaran ke-9. Nah, apa topiknya pembelajaran ke-9? Katakan di sini bersyukur sebagai remaja pengikut Kristus. Ya, apa arti remaja? Remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Usia atau umur remaja berkisar belasan tahun. Kemudian usia tersebut merupakan masa perkembangan menuju kedewasaan. Nah, pada usia ini, remaja berada pada masa peralihan menuju kedewasaan sehingga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan memiliki gejolak emosi yang belum stabil. Pada masa remaja biasanya ingin tahunya tinggi sekali. Kemudian di masa-masa remaja inilah kadang-kadang remaja mempunyai masalah. Apa masalahnya? Tentu rawan mengalami krisis iman. Nah, inilah yang terjadi kalau remaja tidak diarahkan sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Tentu kita lihat, kita tahu remaja Kristen berbeda dengan remaja yang tidak mengikut Yesus ya. Hal yang membedakan remaja Kristen dengan remaja lainnya adalah remaja Kristen harus bisa menempatkan diri secara baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian remaja juga sadar dirinya adalah bait Allah, bait Roh Kudus, berdiamnya Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga kita hidup bertanggung jawab. Remaja Kristen mempunyai tanggung jawab Kristiani kepada kehidupan diri sendiri. Contohnya orang tua juga, sekolah, lingkungan gereja.
Kemudian iman Kristen harus menjadi ciri setiap remaja. Dengan demikian, setiap remaja dapat berdiri teguh dalam iman, tinggal dalam iman dan hidup dalam iman. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Oke, sampai di sini materi review kita. Nah, ada tugas. Apa yang kamu dapatkan dari review ini? Ya, apa tanggapan kamu? Kemudian kamu boleh komentar di bawah ini, atau juga boleh kamu tuliskan dan kamu kirim kepada teacher ya. Jadi teacher harap anak teacher semua tetap semangat. Kita berdoa supaya semuanya boleh berlalu, khususnya pandemi ini, sehingga kita boleh belajar seperti semula. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.